Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pare-pare, kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi menarik dan salah satunya terkait kenaikan harga minyak goreng curah di Pasar Sentral Lekesi. Tentunya bersama saya Jauhar Manikam dan saya Ustazun Hasanah. Berikut apa kabar pare-pare selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama terkait turunnya harga bawang merah yang terjadi sejak seminggu terakhir. Berikut liputan selengkapnya. Dari pantauan harga sejumlah bahan dapur di Pasar Lekesi, Kota Parepare, bawang merah mengalami penurunan harga. Harga yang sebelumnya Rp25.000 per kilonya, kini berkisar Rp15.000 per kilonya. Turunnya harga bawang merah ini sudah terjadi sejak seminggu terakhir. Pedagang mengakui faktor anjloknya harga bawang ini karena saat ini musim panen bawang merah, khususnya di daerah penghasil bawang merah seperti Enrekang dan Bantaeng. Bawang merah sekarang 25 lari ke 15. Dari 25 ke 15. Turun sekali? Iya, turun sekali, Pak. Sejak kapan turunnya nih? Ada sudah 2 bulan ini, Pak. 2 bulan? Iya. Faktornya apa? Banyak sekali masuk. Baru kurang pembeli. Oh, stoknya banyak. Iya, stok banyak, baru kurang pembeli. Kurang juga acara. Begitu. Ini kalau bawang merahnya dari mana ini? Ini dari Enrekang. Sama Bantaeng. Bantaeng yang paling murah. 7.000-an 1 kilo. Yang dibikin bawang goreng toh? Ya. Itu. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sejumlah pedagang di Pasar Lekesi mengeluhkan dan membatasi pengambilan stok minyak goreng karena dalam beberapa waktu belakangan ini terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan. Harga minyak goreng juga terpantau naik di Pasar Tradisional Lekesi, Kota Parepare. Harga minyak goreng curah yang dulunya seharga Rp14.000 per kilonya, kini naik berkisar Rp18.500 hingga Rp19.000 per kilonya. Naiknya harga membuat sejumlah pedagang tidak mengambil banyak stok minyak. Sementara beberapa pedagang terpaksa mengemas minyak goreng curah dengan takaran setengah kilo hingga 600 mili agar bisa dibeli oleh masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau. Hal ini dilakukan pedagang mengingat saat ini pembeli lebih memilih minyak goreng kemasan akibat mahalnya minyak goreng curah. Iya, ini dibagi-bagi, ada yang 1 kilo, ada yang setengah kilo, dan ada juga yang 600 mili. Oh, itu disesuaikan dengan kemampuan pembeli. Tapi sebelum ada kenaikan, Bu, yang kemasan dengan yang curah ini, konsumen biasanya pilih yang mana, Bu? Yang paling laku itu yang 1 kilo untuk penjual, tapi kalau yang kayak masyarakat rumah tangga, yang botol kecil, yang 600 mili. Yang 600 mili ya. Nah, sekarang kita ini pisah-pisah, Bu, ya? Iya. Diecerkan ya. Harganya sendiri, Bu, sekarang berapa? 18,5 1 kilo. 1 kilonya. Dulunya itu berapa? Harga normalnya dulu berapa? Harga normal sebelum meloncat 16 kilo per kilonya. 16.000 per kilo ya? Per kilo. Nah, setelah naik, Bu, bagaimana anunya, Bu? Pembelinya gimana, Bu? Ya, setelah naik begitu, waktu sebelum 18,5 itu masih lumayan, tapi setelah naik 18,5 agak turun, lebih banyak yang kemasan lagi. Yang kemasan beralih ke kemasan. Iya. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kota Parepare berhasil meraih juara 2 dalam lomba masak menu sehat pada lomba memasak yang digelar oleh PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Parepare pun berhasil menunjukkan keahliannya dalam memasak. Ketua Tim Penggerak atau TP PKK Kota Parepare berhasil menunjukkan keahliannya dalam memasak. Erna Rashid Taufan berhasil meraih juara 2 dalam lomba memasak bertema menu sehat berbasis pangan lokal menggunakan kompor induksi sebagai rangkaian pengenalan gaya hidup serba listrik Electrifying Lifestyle Festival 2021 di Hotel Derindra Makassar baru-baru ini.
lomba memasak yang digelar PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dan dihadiri PLT Gubernur Sulawesi Selatan bersama PLT Ketua Tim Penggerak PKK Sulawesi Selatan, Naomi Oktarina, dan General Manager PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Awaludin Hafid, beserta Ketua PIKK PLN Unit Induk Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Reni Awaludin Hafid ini diikuti Ketua TP PKK Kabupaten Kota se-Sulawesi Selatan. Alhamdulillah, pastinya ya senang ya, karena ternyata proses selama kita memasak ini berdua benar-benar dalam penilaian yang sangat teliti, karena masalah sekecil apapun dinilai, memang ada beberapa kriteria termasuk rasa, kemudian ternyata juga ada kebersihan, saya baru tahu belakangan disampaikan, kemudian penyajian, rasa, penyajian, kekompakan, iya kekompakan. Jadi ya saya merasa senang. Iya, kita sudah ditentukan pada saat tiba baru kita tahu bahwa yang ada di sini ada jagung, ada beras, ada kangkung, ada bayam, ada merica, ada garam, ada yang untuk toppingnya itu ada cabai besar, cabai merah besar, keripik tempe. Itu yang kita harus pikirkan di detik itu juga selama 1 jam pertama sebelum memulai. Salah seorang dewan juri, Chef Norman, mengungkapkan ada 5 aspek penilaian dalam lomba memasak ini. 3 diantaranya rasa, plating, serta teknik. Kan dari penilaiannya itu ada 5 aspek ya, ada rasa, plating, kebersihan, teknik, sama organisasi. Kalau dari rasa ya hampir sama, semuanya mirip-mirip. Hampir dari semua peserta itu hampir mirip-mirip ya. Mungkin pare-pare itu punya sesuatu yang lain. Kalau masa dari platingnya, dari rasanya juga. Pokoknya dari kesemua aspek itu dinilai, ditotalkan, sehingga karena kan juri bukan cuma saya ya, jurinya ada 5 dewan juri. Jadi kita hitung, kita kalkulasikan, dari perhitungan itu ditemukanlah angka pare-pare mendapatkan juara kedua. Jadi otomatis kenapa mendapatkan juara kedua, berarti 1 dari rasa, juara 1 Kabupaten dari kebersihan, dari teknik memasak, dan dari organisasi. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan masih menggelar proses seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dari 2.837 peserta terdapat 63 peserta berasal dari kantor Kemenak Kota Parepare. Seleksi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan di Asrama Haji Sudiang mulai tanggal 28 hingga 31 Oktober kemarin. Dalam seleksi P3K Kanwil Kemenak Sulawesi Selatan ini, sebanyak 68 orang dari Kota Parepare yang ikut dalam seleksi tersebut adalah guru-guru dari Raudatul Atfal atau RA, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Sanawiyah atau MTS, serta Madrasah Aliyah atau MA. Pada kesempatan tersebut, Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare Haji Abdul Ghaffar turut berkunjung dan meninjau langsung proses seleksi P3K di Aula Mina Asrama Haji Kota Makassar. Alhamdulillah, pertama saya sampaikan bahwa untuk tes P3K khusus untuk Kemenak Kota Parepare sebanyak 68 orang. Ini melalui kepegawaian kemarin sudah diantisipasi bagaimana teknis pelaksanaannya untuk di asrama haji. Karena memang kita tahu teman-teman semua ini adalah mantan atau ex-K2 yang kesemuanya P3K untuk guru. Makanya itu butuh pendampingan. Makanya kami dari Kementerian Agama Kota Parepare mengutus 2 orang untuk mendampingi teman-teman semua terkait dengan pelaksanaan kegiatan di sini. Harapan kami bagaimana nantinya teman-teman K2 ini, yang ex-K2 ini bisa lulus secara keseluruhan dalam menempuh ujian hari ini mulai kemarin sampai hari Minggu ke depan. Ya.
Salah seorang pendamping dari Kepegawaian, Kartina Utami, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menjelaskan alur-alur yang harus dilewati para peserta. Beberapa di antaranya absensi peserta, pemberian PIN registrasi, dan body checking. Kami pendamping dari Kepegawaian Kementerian Agama Kota Parepare mendampingi peserta P3K dari Kementerian Agama Kota Parepare dari hari Kamis kemarin sampai hari Minggu untuk jadwal P3K peserta dari Parepare. Kami di sini mendampingi peserta mulai dari penginapannya, kemudian sampai dengan peserta masuk ke lokasi ujian. Kami juga mendampingi peserta P3K untuk memberikan pengarahan terkait alur-alur yang mereka harus lewati untuk sampai ke ruangan ujian, karena memang alurnya ini banyak, tahapannya banyak, mulai dari absensi, kemudian pemberian PIN registrasi, kemudian masuk ke ruang penitipan, ke penitipan barang, lalu body checking, kemudian di ruang tunggu, baru selanjutnya ke ruangan ujian. Sekedar informasi, peserta yang mengikuti seleksi P3K Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 2.837 orang. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi terkait peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang di Kota Parepare. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sosialisasi peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang di Kota Parepare. Sosialisasi ini dibuka Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan PWS HMH yang diwakili Kepala Bapeda Kota Parepare yang juga PLT Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare, Insinyur Samsudin Taha di ruang pola kantor Wali Kota Parepare pada Selasa 2 November 2021. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana kita ketahui bersama merupakan Omnibus Law yang mengatur perubahan peraturan pada kurang lebih 80 undang-undang. Undang-undang tersebut mengatur beragam sektor berbeda secara umum berkaitan dengan peraturan kegiatan berusaha, investasi, inovasi, pengadaan lahan, proyek pembangunan nasional dan administrasi pemerintahan. Yang tujuan utamanya adalah menciptakan iklim usaha dan investasi yang berkualitas bagi pelaku usaha bisnis termasuk UMKM. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Dr. Andi Yurnita SRMSI mengharapkan kepada peserta sosialisasi agar tidak berhenti di sini saja, akan tetapi ditindaklanjuti ke aparat terkait di wilayahnya masing-masing dan dapat diimplementasikan dalam penyusunan tata ruang. Sosialisasi ini tidak berhenti di sini, dapat ditindaklanjuti dari Bapak dan Ibu Kepala Dinas, Kepala Bapeda ke aparat terkait di wilayah masing-masing dan dapat diimplementasikan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah kota, kemudian RDTR, pembentukan forum, serta pembentukan. Nah, ada tugas baru juga sebenarnya, pembentukan kelompok masyarakat peduli tata ruang. Ini juga menjadi tugas kita, kelembagaan-kelembagaan yang harus kita bina setelah terbitnya PP 21 juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua dan diharapkan akan dilaksanakan ke depannya. Sosialisasi ini diikuti para kepala dinas serta kepala bapeda di antaranya Kota Parepare, Maros, Pangkep, Enrekang, Toraja, Bone, Sopeng, Palopo, Luwu, serta kepala dinas lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Saudara, masalah sampah di sekitar Pasar Lakesi menjadi salah satu perhatian serius dari pemerintah Kota Parepare dengan membangun TPS 3R. Dengan TPS 3R ini volume sampah yang dikirim ke TPA menjadi lebih berkurang. Bahkan saat ini karena pengelolaannya yang cukup baik, TPS 3R Pasar Lakesi menjadi percontohan di tingkat regional. Tempat pengelolaan sampah reuse, recycle atau TPS 3R Lakesi Kota Parepare menjadi percontohan skala regional.
Beberapa daerah termasuk Kota Makassar dalam rombongan lokakarya Kelompok Pemelihara Pemanfaat atau KPP Sipakainga Kelurahan Barang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkarang, baru-baru ini melakukan studi banding di Parepare untuk membuat proyek pembangunan TPS 3R seperti di Parepare yang bekerja sama dengan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotako. Salah satu anggota KPP Barang Lompo Ardiansyah menyebutkan TPS 3R Parepare menjadi pilihan karena bisa memacu pengetahuan terkait pengolahan sampah, apalagi di pulaunya merupakan salah satu penghasil sampah plastik terbesar. Pembangunan TPS 3R di pulau menurutnya bisa menjadi solusi yang mana dari pengolahan sampah bisa menjadi batako, pot bunga, dan pupuk kompos bernilai ekonomis. Dengan hadirnya kami di sini ini mungkin menjadi satu kebanggaan tersendiri. Karena kalau kita bandingkan dengan yang ada di wilayah-wilayah yang lain, mungkin di sinilah yang bisa memunculkan atau memacu pengetahuan-pengetahuan tersendiri terkait persoalan nanti ke depannya penanganan sampah yang ada di Pulau ini. Kepala DLH Kota Parepare Budi Rusdi mengatakan, TPS 3R Lakesi Parepare merupakan rekomendasi program Kotako Sulawesi Selatan yang dikenal sebagai tempat pengolahan sampah yang sangat jarang ada di Sulsel dan telah banyak melakukan inovasi. 3R dan berdasarkan rekomendasi dari teman-teman Kotako yang ada di Sulawesi Selatan itu menunjuk Kota Parepare sebagai lokasi untuk studi tiru yang ada di sini. Dan alhamdulillah kami berterima kasih banyak juga atas kunjungan dari BKM Kota Pulau Barang Lompo yang telah mau datang ke Kota Parepare, dan kesan sangat baik karena memang kita di sini telah melakukan berbagai macam inovasi terkait masalah pengolahan sampah. Jadi boleh dikata pengolahan sampah yang ada di TPS 3R ini belum banyak samanya. Selain KPP Barang Lompo Makassar, TPS 3R Lakesi sebelumnya juga telah menerima kunjungan dari DPRD Morowali, NTT, juga dari beberapa organisasi sesulsel. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Dinas Ketahanan Pangan menggelar lomba penilaian pekarangan pangan lestari dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia. Berikut liputan selengkapnya. Dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia sekaligus memotivasi ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok wanita tani atau KWT, Dinas Ketahanan Pangan Kota Parepare menyelenggarakan lomba penilaian pekarangan pangan lestari atau P2L. Tidak hanya turun melakukan penilaian, namun dalam kesempatan itu juga tim Dinas Ketahanan Pangan memberikan edukasi terkait administrasi dalam pengelolaan panen pada program P2L. Kegiatan lomba P2L ini juga dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia. Itu tujuan utamanya kami juga. Di mana dengan lomba ini masyarakat yang tergabung dalam kelompok P2L itu betul-betul memahami dan mengetahui dengan jelas terkait dengan budidaya tanaman dalam hal ini hortikultura atau sayur-sayuran yang dapat dikonsumsi untuk diri sendiri dan dapat juga diperjualbelikan, dan kalau mereka ada kelebihan lagi ya bisa dibagikan ke tetangga-tetangga yang tidak termasuk dalam kelompok P2L itu. Karena dalam satu kelompok ini ada sebanyak 30 anggota keluarga yang masuk di dalam satu kelompok P2L ini gitu. Muhammad Nur menambahkan, kedepannya penilaian kelompok yang masuk 3 besar nantinya akan melibatkan TPPKK Kota Parepare. Sekedar informasi, untuk tahun ini kelompok P2L di Kota Parepare berjumlah 15 kelompok yang tersebar di 4 kecamatan. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Mengantisipasi terjadinya kekerasan utamanya bagi perempuan dan anak yang menjadi kelompok rentan, DP3 Kota Parepare terus mengkampanyekan dan mengedukasi masyarakat terkait tata cara melaporkan tindakan kekerasan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DP3A Kota Parepare mensosialisasikan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang bisa dilaporkan. Sosialisasi itu dilakukan dengan menebar banner, pamflet, dan stiker di setiap instansi, puskesmas serta sekolah di Kota Parepare. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Parepare, Dr. Zulfadianti Azama Tahir mengatakan, hal itu dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk penanganan kekerasan baik pada anak maupun perempuan. Setelah melapor, DP3A akan menyelesaikan dan menangani kasus tersebut hingga tuntas. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan untuk menekan lagi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Parepare.
Kekerasan menurutnya bisa berdampak terhadap jiwa dan mental anak. Bisa melapor ke DP3A. Kita menerima laporan supaya kita bisa bersama-sama menyelesaikan dan menangani kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kita harus berusaha untuk menghindari hal-hal yang mendekati hal-hal kekerasan itu, seperti umpamanya KDRT. Nah, KDRT itu bukan cuma kepada istri atau suami, tetapi juga kepada anak-anak. Itu juga termasuk KDRT. Nah, itu akan mempengaruhi jiwa anak-anak, sehingga mental anak-anak akan terpuruk. Dengan keluarga yang harmonis akan mendapatkan kader-kader anak-anak kita yang baik dengan pendidikannya, baik dengan keluarga, baik mental dan moralnya. Jadi kita akan berusaha untuk menekan kekerasan terhadap anak dan perempuan. Tahun ini tercatat ada sebanyak 26 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia pun berharap agar kedepannya angka kasus turun, bahkan tak ada lagi di kota Parepare. Nur Fadila Wahid, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Uswatun Hasanah. Saya Jauhar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.